Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami di Top Ekonomi. Saya langsung saja ke Prof. Prof, tentang literasi ekonomi Islam. Seperti apa sebetulnya strategi yang tepat bagi Indonesia agar ekonomi Islam itu makin menjangkau luas manfaatnya bagi masyarakat? Saya kira literasi harus dilakukan berdasarkan segmentasi yang jelas, karena tadi ada segmentasi di level komunitas wanita misalnya, di komunitas pengusaha, di level akademisi. Saya kira ini harus berdasarkan level-level yang sesuai dan tepat. Kemudian kaitannya juga dengan literasi, kita perlu menyiapkan tentu SDM yang di level perguruan tinggi tadi adalah mau tidak mau saat ini harus kita lakukan reformasi struktur kurikulum. Kemudian di level lembaga sertifikasi profesi ini juga sangat penting untuk memperkuat kapasitas SDM, dan kemudian di level industri ini juga perlu memperhatikan sosialisasi literasi ke dunia yang lebih luas dan bukan hanya kepada mereka yang sudah memahami ekonomi syariah. Literasi kita harus diperluas sehingga kita perlu inklusif ke komunitas justru mungkin non muslim, ke komunitas para pengusaha yang level menengah dan besar. Ini harus masuk di samping pesantren, sekolah, kemudian perguruan tinggi dan industri, tetapi juga pada level-level komunitas yang lebih makro sehingga ekonomi syariah ini bisa disampaikan secara inklusif. Kemudian saya ke Pak Deden. Pak Deden, berbagai upaya naik kelas ekonomi syariah Indonesia kita begitu ya, baik itu kita bicara soal literasinya maupun juga inklusinya atau perluasan akses keuangan syariah di masyarakat. Seperti apa kemudian OJK itu bisa mendorong dua faktor kunci, yaitu literasi dan juga inklusi keuangan, penguatan ekonomi syariah Indonesia ini agar cepat naik kelasnya? Baik, terkait dengan literasi dan inklusi keuangan, meskipun tadi disampaikan memang banyak sudah dilakukan oleh OJK, tapi sebetulnya kegiatan itu pun sudah banyak juga dilakukan oleh semua stakeholders keuangan syariah. Yang lebih kita perlukan lagi ke depan adalah bahwa perlu adanya kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Saya sampaikan holistik artinya komprehensif, semua sektor kita gerakan dan semua pihak terlibat serta terintegrasi. Dalam artian segala kebijakan yang kita tujukan untuk peningkatan inklusi, literasi keuangan kita lakukan secara bersama-sama. Sebetulnya kita sudah punya sekarang ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan KNEKS inilah yang kemudian mengorkestrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah ini. Di samping itu tentunya ada hal bahwa kita tetap terus mengupayakan perbaikan dari sisi ketentuan atau peraturan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita ingin naik kelas tadi menjadi pelaku utama di ekonomi dan keuangan syariah, maka tentunya kita harus memberikan kepastian hukum dan juga kemudahan berusaha bagi orang-orang yang kemudian bergerak di industri keuangan syariah, baik secara nasional maupun nantinya secara global. Yang berikutnya tentu tadi yang banyak kita bahas tentang pengembangan sumber daya manusia yang harus terus-menerus kita lakukan. Dan terakhir, meskipun sudah banyak sekali dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai macam regulator dan stakeholders yang ada di kita, memang kita perlukan affirmative action dari pemerintah berupa dukungan, berbagai kebijakan dan program nyata yang kita tujukan untuk semakin memperkuat dan mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah kita. Kebijakan holistik itu yang sangat dibutuhkan saat ini begitu ya. Saya kemudian ke Prof. Murniati. Prof, tentang digitalisasi Prof, ekonomi, ekosistem ekonomi Islam Indonesia. Seperti apa kemudian update terkini dan roadmap Indonesia menuju pemimpin ekonomi?
Ya, ya dari segi digitalisasi tadi sudah pernah disebutkan juga oleh Pak Dadang bahwa kita di Bank Indonesia sendiri ada payment sistemnya, kemudian di OJK sekarang sudah mulai dari inovasi teknologi keuangan, kemudian kriptonya, kemudian ada P2P-nya, kemudian ada SCF-nya. Nah ini sudah makin diberikan regulasi yang sangat komprehensif. Nah hanya saja mungkin dari segi syariah, POJK ataupun peraturan OJK lebih khusus lagi untuk syariah ini perlu diperbanyak sehingga akan memberikan ruang di mana sistem digitalisasi yang ada di Indonesia atau digitalisasi keuangan di Indonesia makin mudah bergeraknya karena sudah dituntut oleh regulasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Deden bahwa diperlukan lagi lebih banyak regulasi-regulasi yang menunjang keuangan syariah. Begitu juga dari Dewan Syariah Nasional Indonesia, ini Majelis Ulama Indonesia ini sekarang lagi berlangsung untuk bagaimana menanggapi tentang kripto dari sisi syariah. Kalau memang kripto sebagai mata uang memang sudah dilarang karena memang mata uang yang sah adalah rupiah, tapi dari kripto sebagai aset atau investasi ini masih menunggu fatwa dari DWSN MUI. Nah, kalau ini sudah ada semuanya sehingga kita bisa lebih berkompetisi di luar sana, di mana di Malaysia sendiri sudah mengenalkan zakat atas kripto, aset kripto, sehingga sejak tahun kemarin bahkan. Jadi bagi investor kripto sudah mulai ditunaikan zakatnya sepanjang asetnya itu sesuai dengan syariah. Artinya sudah ada rambu-rambu syariah yang ditentukan oleh pemerintah di Malaysia dan ini walaupun masih tahap awal tapi sudah mulai dipraktikkan bagaimana zakat atas kripto ini sudah dilakukan. Saya kemudian ke Pak Dadang. Pak Dadang ini juga sekaligus sebagai closing statement begitu ya. Sebagai kesimpulan, apa strategi yang tepat sebetulnya bagi Indonesia mengejar status ekonomi syariah nomor 1 di dunia dari segala aspek dan juga sektor tadi? Baik, untuk bisa mencapai leadership hanya satu, yaitu connect. Untuk bisa connect, kita harus paham bagaimana global constellation yang ada. Bagaimana percaturan ekonomi global dan juga yang sekarang menjadi fenomena adalah generation shift. Kita semua udah bergeser, Gen Z, milenial, itu yang mereka akan memiliki suatu preference sendiri yang sifatnya personalized. Nah untuk itu jika ekonomi dan keuangan syariah ini ingin berkembang, bukan hanya jago di dalam negeri tapi juga keluar, nomor satu yang harus didorong adalah inovasi. Jadi inovasi di dalam produksi, inovasi di dalam keuangan, kemudian juga inovasi even di dalam mendorong literasi. Nah sehingga semuanya harus berdasar kepada how are we going to be smart. Yang kedua, produktif. Kembali lagi di dalam global competition ini kita akan didorong kompetisi yang sangat tajam. Bahkan produk datang ya, mungkin kita juga punya pengalaman mau dapat produk misalkan dari mana lewat digital platform, ini bisa dari manapun seluruh dunia bisa datang. Sehingga kita juga selain inovatif, produktif untuk mencapai agility. Karena kita harus bisa cepat berpindah mengelola pola bisnis dan yang lain-lain sehingga memiliki suatu flexibility di dalam berkompetisi. Dan yang terakhir kita harus ingat jati diri bangsa Indonesia bahwa kembali lagi mengembangkan ekonomi syariah means preserving our national heritage. Ekonomi syariah itu sangat sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Gotong royong, caring terhadap satu sama lain. Kita bisa berkompetisi saling mencoba quote-quote mengalahkan, akan tetapi bagi orang-orang yang kemudian belum berhasil dan dia berada dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan, kita juga bisa memberikan suatu pola pemikiran, pola hati kita membaca, bagaimana juga memberikan suatu kesempatan bagi mereka yang unfortunate tadi untuk bisa kemudian mencapai. Sehingga kita kembali lagi berada dalam suatu saying, if you want to go fast, go alone.
if you want to go far, go together. Harus Makasih. bersama-sama, Ya. kolaborasi, sinergitas begitu ya. Baik dari sisi regulator, kebijakan ya maupun semua pihak stakeholders yang harusnya terlibat untuk Betul. bisa naik kelas Ya. agar ekonomi syariah kita bisa berada di peringkat atas dunia. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Untuk Top Ekonomi Spesial Islamic Economy kali ini, saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.